Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami di kelompok 7. Kali ini kita akan mempelajari mengenai metodologi sejarah Islam. Sebelumnya, apa itu metodologi sejarah Islam? Untuk definisinya yaitu metodologi sejarah Islam merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk meneliti dan memahami sejarah Islam. Ini melibatkan penggunaan metode dan pendekatan yang sistematis untuk mengungkapkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber sejarah Islam. Jadi definisi metodologi sejarah Islam yakni di atas. Yang kedua ada aspek-aspek dalam metodologi sejarah Islam. Aspek-aspeknya diantaranya yang pertama itu ada aspek epistemologi, yaitu ada sumber sejarah, kritik sejarah, dan interpretasi sejarah. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dibaca di atas, di mana aspek sumber sejarah merupakan menentukan jenis sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian. Kritik sumber menilai keaslian, kehandalan, dan kredibilitas sumber sejarah, dan interpretasi sejarah yaitu menginterpretasikan data yang diperoleh dari sumber sejarah dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya, dan teologis. Untuk aspek selanjutnya, Untuk aspek selanjutnya yakni ada aspek metodologis. Aspek metodologis diantaranya ada metode historis, metode hermeneutik, metode kritik teks, metode sosiologis, dan metode antropologis. Untuk kelengkapannya yakni metode historis menggunakan metode historis untuk memahami peristiwa sejarah, metode hermeneutik menginterpretasikan teks-teks Islam seperti Al-Quran dan Hadis, metode kritik teks menilai keaslian dan kehandalan teks-teks Islam, metode sosiologis menganalisis sejarah Islam, dan metodologi antropologis mempelajari budaya dan tradisi Islam dari perspektif antropologi, melihat perilaku, nilai, dan kepercayaan masyarakat Islam. Selanjutnya ada aspek aksiologis. Pertama ada prinsip Islam, kedua ada etika penelitian, dan ketiga ada tujuan penelitian. Prinsip Islam, metodologi sejarah Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu tauhid, keadilan, amanah, dan ilmu. Etika penelitian sejarah Islam harus menjunjung tinggi etika penelitian seperti kejujuran, objektivitas, dan integritas. Tujuannya itu harus memiliki tujuan yang jelas dalam penelitiannya, seperti untuk memahami sejarah Islam, mengungkap kebenaran sejarah, atau memberikan pelajaran bagi kehidupan masa kini di era modern, di era adanya globalisasi. Ada aspek praktis, yakni ada pengumpulan data, analisis data, penyusunan narasi, dan penyebaran hasil penelitian. Mengumpulkan data dari berbagai sumber sejarah dengan menggunakan metode yang tepat, lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan, lalu menyusun narasi sejarah yang objektif, akurat, dan berlandaskan pada prinsip Islam. Dan terakhir ada menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat melalui berbagai media seperti buku, artikel, seminar, dan lain-lain. Itulah aspek-aspek dalam metodologi sejarah Islam. Untuk materi berikutnya yakni ada materi fungsi adanya metodologi sejarah Islam. Fungsi-fungsinya apa aja sih? Fungsi-fungsinya antara lain yaitu menguak kebenaran sejarah, menyusun narasi sejarah yang akurat, memperkuat tentang pemahaman Islam, menghilangkan kesalahpahaman, dan misinterpretasi. Jadi fungsi-fungsi ini sudah jelas ya. Banyak sekali, ada 4 fungsi-fungsinya. Dan semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat untuk yang menontonnya. Terima kasih karena telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan guys setelah nonton. See you, bye bye.